Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li amrihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bil idzni wa banna lana labbaika ya man dallana wa hadana. Alhamdulillahilladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasr al-haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi amma ba'd. Alhamdulillah, yang pertama yang paling utama adalah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-nikmatnya kepada kita, khusus iman Islam yang masih tertanam dalam diri kita, sehat walafiat dan panjang umur, hingga saat ini masih diberikan kesempatan untuk bisa beraktivitas, masih diberikan kesempatan untuk bisa bersolat berjamaah, bahkan menghadiri kajian ilmu agama. Yang insya Allah dengan kita selalu bersyukur atas limpahan nikmat-nikmat tersebut, Allah akan tambahkan nikmat yang ada pada diri kita. Salawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada sahabatnya, tabi'in yang kita berharap insyaallah di hari kiamat kita akan mendapatkan pahalanya syafaatul uzma dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin jemaah rahimahullah, dalam hidup ini tidaklah Allah menciptakan kita sebagai manusia kecuali adalah untuk menyembah kepadanya. Karena Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menyembah kepada Allah. Menyembah dalam artian kita menjalankan ketaatan kepada Allah dengan sungguh-sungguh dan menjauhi larangannya dengan sejauh-jauhnya. Dan yang ingin saya bahas di sini, yang jadi permasalahan di sini adalah apa yang menyebabkan orang malas untuk menjalankan ibadah. Apa penyebab orang malas menjalankan ibadah kepada Allah sehingga kita seolah-olah malas untuk melaksanakan ibadah. Padahal tujuan hidup adalah untuk ibadah dan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita lakukan itu, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, maka dia akan memperoleh keberuntungan yang teramat besar, keberuntungan yang teramat agung. Dan yang katakan teramat besar dan teramat agung adalah Allah yang Maha Besar dan Agung. Artinya, apabila kita benar-benar menjalankan ketaatan kepada Allah dengan sungguh-sungguh, kita akan memperoleh keberuntungan yang luar biasa di dunia dan di akhirat. Namun apa yang menyebabkan kita malas untuk melaksanakan ibadah? Apa yang menyebabkan kita malas untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Ingin ibadah tapi badan berat untuk dijelasain, untuk menjalankan ibadah. Ingin menjalankan ketaatan tapi kayak berat, kayaknya ogah-ogahan. Dan ini pernah ditanyakan oleh salah satu murid Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Dia mengatakan, "Wahai guru, apa yang menyebabkan saya malas ibadah, berat untuk diajak ibadah, padahal saya ingin ibadah? Justru kelalaian, kemaksiatan yang saya lakukan." Maka dijelaskan oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad yang termaktub dalam kitab Nafaisul Alawiyah di Masalah Sufiyah. Ada 4 hal penyebab orang malas atau enggan untuk melaksanakan ibadah atau taatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah 4 hal ini kita bisa hindari. Yang pertama, yang menyebabkan kita malas ibadah, menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah
faedahnya, tidak tahu keutamaannya, bahkan tidak tahu ancamannya, kita malas untuk melakukan itu. Bukan hanya dalam hal ibadah, dalam kehidupan sehari-hari pun begitu. Ada seorang mungkin yang di rumah saja nggak apa-apa, dia kerja, kemudian dia ajak kerja. Yuk kita kerja. Apa ya? Office boy. Dia nggak tahu office boy apa. Begitu diterangkan bahwa cuma kerjaannya begini, gajinya besar, oh mau. Setelah tahu. Artinya begitu pula dalam kehidupan ibadah kita sehari-hari. Saat Allah perintahkan kita untuk sholat 5 waktu, bisa jadi kita tidak tahu tata caranya. Bisa jadi kita tidak tahu faedah, keuntungan, kelebihan apa yang kita dapatkan saat kita menjalankan sholat 5 waktu. Bisa jadi kita tidak tahu juga ancaman yang Allah siapkan bagi orang yang meninggalkan sholat 5 waktu. Ketidaktahuan kita itulah menyebabkan kita masih ibadah. Oleh karena itu, bukan hanya diri kita, bahkan mungkin di rumah juga anak istri kita kalau kita suruh sholat malas. Karena kadang kita nyuruh sholat hanya sholat, tidak terangkan bagaimana caranya, bagaimana keutamaan menjalankan sholat, bagaimana ancamannya menjalankan sholat, kita tidak tahu. Sehingga saat diperintahkan anak kita sholat malas, nggak tahu. Begitu pula dalam hal ibadah yang lain, baik yang wajib maupun yang sunnah. Contohnya, tatkala diperintahkan untuk sholat sunnah saja, sholat tahajud malam, diperintahkan kita untuk sholat, bahkan perintahnya itu ada dalam Al-Quran. Dan dikatakan wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyam asaka rabbuka maqaman mahmuda. Kita diperintahkan untuk jalankan sholat tahajud yang keutamaannya adalah mendapatkan maqam mahmuda, kedudukan yang terpuji. Karena kita tidak tahu bagaimana itu kedudukan terpuji yang itu mulia pada Allah yang katakan karena terpuji berarti kedudukan kita begitu terpuji yang kita kerjakan. Kita tidak tahu faedah utama hal itu, malas. Bahkan dikatakan pula jangankan sholat yang wajib berjamaah di awal waktu yang faedahnya begitu besar, sholat sunnah 2 rakaat sunnah fajar, rakaatul fajr khairun min dunya wa fiha. 2 rakaat sholat sunnah fajar qabliyah subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Bagi orang yang tidak tahu sih malas. Bagi orang yang tahu dia akan mengejar faedah itu, keutamaan itu. Artinya segala macam ibadah akan malas kita lakukan kalau kita tidak tahu. Tidak tahu caranya, tidak tahu keutamaannya, bahkan tidak tahu ancamannya apabila kita meninggalkannya. Begitu pula tatkala kita perintahkan anak dan istri, kasih tahu juga mereka selain keutamaannya, ancamannya. Hati-hati nak, kalau tidak sholat, wailun lil musallin, neraka wailun. Neraka itu seperti apa, nak? Yang dikatakan bahan bakarnya dari manusia dan batu. Saking panasnya bukan kertas, batu menjadi bahan bakar neraka. Yang kedua dikatakan yang andaikan tersentuh kaki saja dengan terompah neraka, bukan kaki yang terbakar, tembus sampai ke ubun-ubun. Artinya kasih tahu mereka, insya Allah dengan ia tahu maka ia akan semangat untuk ibadah. Begitu pula diri kita, andaikan diri kita ada malas-malas ibadah, bisa jadi ada yang tidak tahu dalam hal ini oleh diri saya. Oleh karena itu Al-Habib Abdullah Haddad mengatakan wa izalatuhu bil ilmin nafi, maka cara menghilangkan malas ibadahnya adalah dengan mengkaji ilmu agama, mencari tahu apa yang menjadikan kita malas dalam hal ibadah tersebut. Seorang malas puasa nanti Ramadan, bisa jadi ada yang orang tidak mau puasa, bisa jadi dia tidak tahu keutamaan puasa, bahkan tidak tahu ancamannya meninggalkan puasa walaupun hanya sekali dengan sengaja. Jadi singkatnya, yang pertama yang menyebabkan orang malas ibadah adalah ketidaktahuan ia terhadap hal ibadah tersebut. Oleh karena itu kita introspeksi kita punya diri. Kalau kita malas untuk sholat tahajud, atau kita malas untuk sholat duha, atau kita malas untuk melakukan sholat 5 waktu di awal waktu,
Bahkan sholat subuh berjamaah kita malas, kita periksa apakah kita sudah tahu keutamaannya, apakah kita sudah tahu ancamannya yang meninggalkannya. Kalau belum, kita kaji. Insya Allah dengan kita tahu, kita akan timbul semangat untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama, penyebab orang malasnya ibadah adalah ketidaktahuan dia dalam hal ibadah tersebut, dan penawarnya adalah dengan mengkaji dan mempelajari ilmu tentang ibadah tersebut. Kalau kita sudah tahu ilmunya, kita sudah tahu faedahnya, bahkan ancamannya kita sudah tahu, tapi masih malas ibadah, masih kayaknya ogah-ogahan ya ibadah kita punya diri. Maka Habib Abdullah bin Al-Haddad mengatakan ada penyakit kedua dalam dirinya, yakni dhiful iman, lemahnya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lemahnya keyakinan seseorang menyebabkan apa yang disampaikannya ia akan berkata, benar atau enggak sih? Betul atau enggak sih? Lemahnya keyakinan menyebabkan ia ragu untuk menjalankan ibadah tersebut. Jangankan dalam hal ibadah, sekali lagi saya contohkan dalam kehidupan sehari-hari pun begitu. Andaikan yang ringan kerjaannya, saya katakan tadi office boy, begitu dia tahu caranya, dia mau. Maka dikatakan kau mau, gajinya 10 juta sebulan. Apa benar? Dia ragu dalam hal itu. Emang siapa gaji? Si fulan. Siapa itu si fulan? Dia ragu masih. Nah, oleh karena itu obatnya adalah untuk menghilangkan keraguan itu adalah obatnya dengan kita tafakkur alam, melihat keagungan Allah, memikirkan alam ini, melihat kekuasaan Allah. Itu akan menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita perhatikan akan kekuasaan dan ciptaan Allah yang begitu luasnya, begitu dahsyatnya. Kalau kita tahu akan ciptaan Allah yang begitu agung, begitu besar, maka kita akan tambah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kehidupan sehari-hari pun begitu. Gaji 10 juta, benar. Coba Anda lihat, dia punya hotel sekian, dia punya rumah sekian, dia punya perusahaan sekian. Oh benar, saya tahu. Oh iya benar. Oke, kalau itu jadi saya kerjakan. Kenapa? Udah yakin apa yang akan didapatnya. Begitu pula dalam hal kita keyakinan kepada Allah, sehingga di dalam Al-Quran dikatakan, di dalam yang sering kita dengar, di dalam Imam Jumat dikatakan surah tersebut, dikatakan apala yanzuruna ilal ibil kaifa khuliqat wa ilas samaa'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Apakah kau tidak perhatikan bagaimana Allah menciptakan unta yang ia dapat menapak di panasnya bulan matahari tanpa alas kaki, yang ia dapat menahan haus berhari-hari di tempat yang kering, yang ia dapat berkedip di tengah pedihnya dan perihnya abu kerikil yang tajam. Wa ilas samaa'i kaifa rufi'at. Apakah kau tidak perhatikan bagaimana Allah meninggikan langit, yang bahkan apabila kita menatap ke atas, yang kita katakan bukan langit, cuma awan, langitnya tidak sampai. Kalau kita belajar ibadah kita tahu, cuma kita ini masih di dalam lingkungan bumi, belum keluar sampai langit. Bahkan kalau kita belajar dalam ilmu alam itu kita tahu kita hanya dalam satu gugusan, masih ada ribuan gugusan. Itu baru satu alam, satu langit, belum 7 lapis langit. Berapa besar kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau dikatakan rakaatul fajr khairun minad dunya wa ma fiha, 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan isinya, ternyata dunia ini hanya sebatas debu bagi kekuasaan Allah yang teramat besar. Jadi hendaklah kita juga memikirkan akan ciptaan Allah, melihat akan kekuasaan dan ciptaan Allah, kemudian kita merenungkannya sehingga timbul kita keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andaikan kita jalan-jalan ke puncak ajak keluarga, kalau bisa jangan sekedar kita makan jagung, tapi duduk di pinggiran, kemudian lihat bagaimana mobil yang begitu kecil,
Di dalamnya ada kita yang teramat kecil. Lalu bagaimana kita sombong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita tidak mau menjalankan perintahnya. Perhatikan, kita bukan besar, kita kecil. Coba Anda lihat mobil di bawah kecil. Bagaimana yang di dalamnya lebih kecil? Allah Subhanahu wa Ta'ala besar. Bagaimana mungkin kita bisa sombong kepada Allah? Bagaimana mungkin kita tidak menjalankan perintah Allah yang Maha Agung? Malu kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, lemahnya iman kita kepada Allah ini kita hilangkan dengan kita cara menjadikan akan ciptaan Allah, dan kemudian kita biasakan beramal saleh, biasakan untuk bersedekah dan amal saleh. Amal saleh yang kita lakukan, yang biasa kita lakukan, akan memantapkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyaallah hadirin jamaah rahimahumullah, sebetulnya masih ada dua lagi yang ingin saya sampaikan, namun waktunya teramat terbatas. Insyaallah di kajian berikut akan saya sambung dua hal lagi. Andaikan ilmunya sudah tahu, imannya sudah mantap, tapi masih malas ibadah, insyaallah kita lanjutkan di kajian berikut karena waktu yang teramat terbatas. Oleh karena itu sekarang marilah kita memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wabil khusus jamaah Masjid Kejaksaan Agung ini. Semoga Allah berikan taufik dan hidayah, semoga Allah pelihara, semoga Allah jaga, semoga Allah lindungi dirinya dan keluarganya dari kesusahan dunia maupun siksa api neraka. Semoga kita dipanjangkan umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan langkah kaki kita untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah berkahi kita di bulan Sya'ban sehingga Allah sampaikan kita pada bulan suci Ramadan. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila akhiratin nabi al-Fatihah. Allahumma ahyina al-Islam wa sunnah wa tawaffana al-iman wa taubat